Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatan minallah wa tahiyatan ahlal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Shadaqallahul azim. Ibu dan bapak sekalian, jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Darul Ihsan yang alhamdulillah masih tetap bersemangat memenuhi dan memadati Masjid Darul Ihsan kita, yang semoga juga tetap senantiasa diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, yang kami banggakan. Kita perbanyak tentunya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah masih izinkan kita untuk bisa menikmati suasana Ramadan hingga malam hari ini, malam yang ke-14, tak terasa sudah hampir di pertengahan bulan suci Ramadan, yang kita bermohon kepadanya mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita dari awal hingga sekarang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan imbalan pahala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa tentunya salawat salam dan senantiasa hadiahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah kebanggaan, dialah suri tauladan, qudwah dan uswah bagi kita sekalian. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah malam hari ini diberikan kesempatan untuk kembali di sini hadir bersama ibu bapak semuanya di masjid yang sangat kita cintai, yang sangat megah ini, dan terima kasih atas itu semuanya. Bapak dan Ibu sekalian, malam hari ini mengambil tema dari jadwal MDI, walaupun kita perwakilan dari IKADI, ngambil tema dari MDI, yakni salat sebagai identitas orang Islam. Salat adalah identitas bagi umat Islam. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan hidayah, dan hidayah itu masih melekat pada diri kita sehingga kita masih memahami dan menyadari serta mengakui bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang butuh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah adalah Rabb kita. Kita adalah hambanya yang lemah, yang hina dina, yang tak mampu berbuat apa-apa, tak ada daya dan tiada upaya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pengakuan itulah kemudian kita masih untuk bisa hadir di masjid ini, kemudian melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Di antaranya adalah salat, mensujudkan kepala kita, menyungkurkan kepala kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, meskipun demikian kita agak sedikit miris kalau ada sebuah pernyataan oleh dari saudara, pernyataan yang agak miring, bukan miring, agak lagi memang miring, dari saudara kita Ade Armando. Izin ya saya nyebut Ade Armando, mungkin ada yang senang dengan dia pula kan. Yang kemarin sempat habis dia babak belur oleh mahasiswa. Kali lagi saya izin, karena dia memberikan pernyataan yang agak sangat-sangat memukul dan mengiris perasaan umat Islam. Wallah alam, nggak tahu saya di apa agamanya. Katanya umat Islam itu primitif, umat Islam itu tertinggal, umat Islam itu kere, umat Islam itu miskin, tidak ada kemajuan dan segala macamnya. Astagfirullahaladzim, sakit tadi waktu dengarnya itu. Habis dia bapak belur dibuatnya. Mungkin gara-gara itu juga sih, makanya dikasih pelajaran sama mahasiswa-mahasiswa. Izin saya menyampaikan itu, jangan pula nanti ada yang
komplain juga dengan saya kan. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita memahami dan mengerti sesungguhnya apa hakikat dari salat, apalagi pada saat sujud kita, insya Allah apa yang disebutkan oleh seorang Ade Armando, seorang tokoh, dosen pula lagi di sebuah universitas terkemuka di Indonesia ini, tak akan mungkin terjadi. Kenapa demikian? Coba bayangkan, kalaulah kita sedikit merenungkan dan meresapi dari makna sujud yang kita lakukan itu dengan membaca Subhana Rabbiyal, apa bacanya Bu? Subhana Rabbiyal Azim atau Subhana A'la? Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Maha suci Rabbku yang maha tinggi dan segala puji baginya. Kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah buku dikarang oleh para ulama-ulama atau disusun bahwa sujud kita atau salat kita itu harus muncul dalam benak kita itu ghayatut tazallul, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memang kenyataannya kita hina, Pak, tapi di hadapan Allah, ingat, di hadapan Allah, bukan di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala, bukan. Maka sujud itu hanya berhak untuk kepada Allah, bukan kepada siapa-siapa. Andailah boleh sujud itu dilakukan kepada manusia, mungkin nomor 2 adalah orang tua kita. Kenapa? Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembah Allah dan jangan menyekutukan Dia serta berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Andailah boleh, tapi tidak. Ternyata sujud itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghayatul tazallul, yang kedua ghayatul mahabbah, dalam rangka mencari cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ini Bapak, Ibu sekalian, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat dan segala macamnya, kesana kemari kita menjalani kehidupan ini, tak lain tak bukan yang dicari adalah ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Allah tujuan kita dan ridha Allah yang kita harapkan. Begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi bekerja ke sana dalam rangka mencari ridha Allah, karena bekerja itu adalah bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tuh ghayatul mahabbah. Yang kedua, ghayatul khudu. Apa itu ghayatul khudu? Dalam rangka siap tunduk dan taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkanlah Pak, kalau sudah 3 itu yang kita hadirkan pada saat sujud kita renungkan, ghayatul tazallul, ghayatul mahabbah, ghayatul khudu, insyaallah assalamualaikum sebelah kanan pun insyaallah punya makna. Benar-benar kita memberikan doa yang terbaik kepada saudara-saudara kita di sebelah kanan. Demikian juga sebaliknya, assalamualaikum, kita benar-benar memberikan doa terbaik kepada saudara-saudara kita sebelah kiri. Selepas itu kemudian faida qudiyatis sholatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Engkau selesai salat, bertebar di muka bumi, cari karunia Allah Subhanahu wa taala, tetap ingat kepadanya, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Begitu perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang habis salat kemudian dia berleha-leha, bermalas-malasan, tidak mau bekerja, tidak mau berkarya, tidak mau berbuat, tidak mau berkontribusi, tidak mau bermasyarakat, berarti ada yang salah dalam dirinya. Bukan perintah salatnya ya. Bukan perintah salatnya, karena perintah salatnya jelas sekali, tapi ada yang salah pada dirinya. Bapak Ibu sekalian dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan-jangan maka salatnya bukan tujuannya sudah salah, bukan dalam 3 tujuan tadi itu, tapi ada niat-niat yang lain yang tertentu. Kalaulah benar-benar salat itu berkualitas, maka menjadi identitas bagi kita. Wajar kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan aqimis shalah, dirikan salat, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bapak Ibu sekalian dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita Ibu Bapak sekalian masih Allah alhamdulillah berikan hidayah kepada kita, masih tanamkan keyakinan keislaman kepada kita, masih diberikan hidayah dan keyakinan kepada kita, pertahankan itu, dan itu insyaallah harus dijadikan sebagai identitas. Inilah saya seorang muslim yang benar-benar bisa berkarya, berkontribusi, memberikan manfaat kepada lingkungan dan lain sebagainya. Itulah ajaran daripada Islam.
Bapak dan Ibu sekalian dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kiranya salat kita, sujudnya kita yang merupakan terdekat, suasana terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah sujud yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'aksiru doa, perbanyaklah doa pada ketika sujud itu. Mudah-mudahan benar-benar sujudnya adalah sujud yang berkualitas insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang dengan itu insyaallah sairu amalihi yang lainnya, seluruh amal-amal kita yang lainnya insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalaulah sholat kita belum benar, maka amalan-amal yang lainnya pun masih mengambang. Ibu bapak sekalian, ibu bapak sekalian dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Ramadan kali ini mudah-mudahan menjadi wasilah bagi kita untuk terus meningkatkan kualitas ibadah kita, bil khusus sholat. Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya apa yang sudah saya sampaikan. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Bila terdapat kesalahan dan kesilapan ataupun ada sesuatu yang belum berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, apalagi menyebutkan seorang tokoh dan segala macamnya, saya mohon untuk dapat dikiranya dimaafkan. Tetapi itu adalah sebuah perasaan atau sebuah ungkapan dan segala macamnya. Demikian dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kesilapan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.